Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwanyu Gafar, SPDI. Saya adalah pendidik di MTS dari Cambak, Kecamatan Cambak, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi beriman kepada Allah untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG dalam jabatan BET 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa dipimpin ketua kelas. Jangan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pembacaan surat pendek An-Nas sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'budu ma antum 'ala ma a'budu dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sebelum belajar, saya dulu cek kehadiran. Yang pertama, Fitri, Firsa, Indah Sari, Nina, Yudayanti, Nurul Faiza, Miftahul Jannah, Sahra Aulia, Ibnu Abdullah, Arda Amri, Ibni Abdil. Hadir semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran, yaitu tentang beriman kepada
kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah. Dan saya akan tanya dulu, berapa rukun iman? Sebutkan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat malaikat. Ya. Sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya, satu, menunjukkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah dengan menyebutkan nama dan tugas-tugasnya. Dua, meneladani perilaku orang beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memasuki tujuan pembelajaran yang pertama, perhatikan video pembelajaran berikut. Karena sebentar ada tugasnya. Kita Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain, pertama, beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya siang dan malam. Namun, dengan apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol lalu ingin samsat. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin
bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan, karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjauhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Kedua malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata maupun dalam berbuat. Mengingat sejarah dalam pengetahuan yang terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang termasuk malaikat, maka sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan pedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Hadis, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan Al-Quran, patutlah kita melakukannya. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan diperberatkan untuk dilaksanakan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan, para malaikat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain: pertama, beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa bosan atau terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, meniup sangkakala. Yang kelima, mencatat amal perbuatan. Yang keenam, mencabut nyawa. Yang ketujuh, memberi salam kepada ahli surga. Yang kedelapan, menyiksa ahli neraka. Yang kesembilan, memikul arsy. Yang ke-10, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukmin. Dan yang ke-11, mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Hikmah beriman kepada malaikat antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Dalam menonton video ada langkah-langkah pengujian LKPD. Duduklah berkelompok dengan beranggotakan 4 orang. Kerjakan LKPD dengan berdiskusi secara berkelompok. Hubungkan nama malaikat sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Waktu mengerjakan LKPD maksimal 10 menit. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja LKPD. Kelompok lain menanggapi hasil presentasinya. Dibagikan.
dibagi 5 satu. Iya. Ada satu sudah bisa. Nomor 3. Sudah selesai kelompok 1 naik. Mempresentasikan semua. Mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, hasil KPD. Itu dengan teman saya kan. Kedua ada yang bisa menangkap? Sudah menanggapi hasilnya kan? Sekarang kelompok 2.
Iskar dan Nakif. mengenai dalam bola, mengenai amal baik dan buruk, Rakib dan Atik. catat amal baik dan buruk. Ya. Dari pelajaran hari ini, siapa yang bisa simpulkan? Ada 10 nasi. Ya. Tidak ada sedikitnya. Atau ada yang perlu ditanyakan? Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas.